10 penemuan menggemparkan dari Deep Web. Istilah Dark Web atau Deep Web menggambarkan suatu bagian dari World Wide Web yang tidak bisa Anda temukan begitu saja melalui mesin pencari seperti Google ataupun Yahoo. Arti singkatnya, yakni website yang tersembunyi. Tujuannya, biasanya hal-hal yang disembunyikan secara rapi kebanyakan mengandung unsur ilegal dan melawan hukum. Mari kita lihat apa saja 10 penemuan menggemparkan dari Deep Web. Sepuluh. Racun. Di tahun 2015, seorang software programmer bernama Muhammad Ali dinyatakan bersalah setelah tertangkap memiliki senjata kimia yang dibelinya dari dark web. Terinspirasi dari film seri favoritnya yaitu Breaking Bad, Ali membeli 500 mg bubuk risin seharga 500 US dollar. Ini cukup untuk membunuh setidaknya 1.400 orang. Untuknya dan celaka untuk Ali, orang yang menjual bubuk ini kepadanya adalah seorang agen FBI yang sedang menyamar. Butuh waktu berbulan-bulan untuk bernegosiasi sebelum akhirnya Ali memutuskan untuk membeli bubuk ini. 9. Penyiksaan anak. Tahukah Anda, lebih dari 80% trafik internet di dark web menuju pada konten-konten penyiksaan anak? Di tahun 2015, seorang admin berumur 33 tahun yaitu Shannon MC Cole dipenjara selama 35 tahun atas tuduhannya menyiksa 7 anak-anak. Di antaranya yang paling muda masih berumur 18 bulan. Website yang dikelolanya telah diakses oleh setidaknya 1.000 pedofil dari seluruh dunia. MC Cole juga menjadi pelatih bagi mereka, mengajarkan bagaimana cara menyiksa anak-anak. Tak hanya itu saja, websitenya mengharuskan para membernya untuk mengirim paling sedikit 1 buah gambar porno anak-anak setiap bulannya, atau mereka akan dikeluarkan dari grup tersebut. 8. Pisau zombie. Polisi London menyatakan bahwa statistik kejahatan dengan pisau naik drastis sebanyak 18%. Pisau yang digunakan dalam aksi kriminal tersebut disebut juga sebagai zombie knife dan ternyata sangat laku di pasar dark web. Pisau ini memiliki banyak sisi yang tajam, didesain untuk memaksimalkan damage yang terhadap korban. Meski belum ada kasus kematian yang disebabkan oleh zombie knife, pihak berwajib berkata bahwa sekarang sudah banyak anggota-anggota geng yang memakai pisau ini karena harganya yang murah dan penampilannya yang menakutkan. 7. Narkoba. Dark web adalah Amazonnya para gembong narkoba dan pembeli. Salah satu website yang paling terkenal adalah Silk Road. Website ini menjual berbagai macam narkoba, termasuk kokain, MDMA, cannabis, dan methadone. Tak hanya narkoba, website ini juga menawarkan password palsu, SIM palsu, dan kartu kredit curian. Belum cukup sampai situ saja, di website ini juga terdapat jasa hitman atau pembunuhan. Pendiri Silk Road, Ross Ulbricht, sudah ditahan di tahun 2015 atas 7 tuduhan. 3 diantaranya yaitu penyelundupan obat-obatan terlarang, penyusupan komputer, dan pencucian uang. 6. Pembunuhan terencana. Di website Unfriendly Solution di dark web, para pembunuh siap untuk mulai bekerja dengan tarif 20.000 US dollar. Di website lainnya yang juga menawarkan jasa ini, 3 orang pembunuh mempunyai syarat tersendiri, yaitu tidak membunuh siapapun yang masih berusia di bawah 16 tahun atau politikus besar. 5. Bitcoin Scam. Bitcoin adalah mata uang yang digunakan di dark web. 1 Bitcoin setara dengan 230 dolar Amerika. Para pengguna bisa membeli Bitcoin dari dark web marketplace. Namun, sekarang sudah banyak ATM yang menerima Bitcoin karena penggunaannya yang semakin umum. Di tahun 2015, para admin dark web marketplace thrive dengan membawa sekitar 12 juta US dollar Bitcoin milik penggunanya. Selain itu, ada virus terkenal di dunia dark web yang bernama ransomware, di mana setelah di-download, maka virus itu akan menginskripsi file para korban sampai akhirnya korban tersebut membayar uang tebusan untuk mendapatkan filenya kembali. Ngomong-ngomong, ini juga pernah kena virus ransomware dan begitulah semua data terenkripsi dan
Boom, lenyap begitu saja. 4. Penjualan senjata ilegal. Black Market Reloaded adalah sebuah situs penjualan senjata api terbesar di dark web, sama seperti Silk Road. Namun, ini khusus untuk senjata. Black Market Reloaded didirikan dan dijalankan oleh entrepreneur muda Adam Benyer, yang sekarang harus mendekam di penjara karena menjual dan mengirimkan senjata api secara ilegal ke seluruh dunia. Dari sniper rifle sampai pistol, dia juga kerap menjual kartu kredit curian, ID palsu, marijuana, dan juga identitas palsu. Baru-baru ini, seorang murid berumur 19 tahun, Liam Lebert, dinyatakan bersalah setelah ketahuan merencanakan pembunuhan massal setelah membeli beberapa senjata api dan bom dari dark web. Dia mendeskripsikan proses transaksinya gampang, segampang membeli coklat dari supermarket. 3. Curse porn. Curse porn adalah sebuah istilah di mana wanita-wanita seksi dan memakai sepatu hak tinggi berinteraksi secara nakal dengan hewan-hewan kecil seperti kelinci, anak anjing, atau anak kucing sebelum akhirnya menginjak mereka sampai mati. Ada sedikitnya 403 buah video seperti ini, dan dengan tarif $400, para klien bisa mengirimkan pesan kepada admin websitenya untuk merequest hewan apa yang diingini, cara membunuhnya, dan bahkan pakaian para modelnya. Beberapa video yang disita oleh detektif menunjukkan seorang wanita menemukan ikan hidup dengan sepatu hak tingginya, memotong kepala ayam dengan gunting, dan tikus-tikus hidup di staples ke papan. 2. Hell. Di tahun 2015, forum Hell bertanggung jawab atas kebocoran data situs dewasa Adult Friend Finder. Data yang bocor antara lain username dari para pengguna, alamat email, sexual preference, dan juga fetishes. Masih di tahun 2015, sebanyak 9,7 giga data dari situs kencan Cell Medicine yang mengandung info 32 juta penggunanya juga bocor. Untuk pengetahuan Anda, Ashley Medicine adalah situs yang mengajak para membernya untuk berselingkuh. Sedikitnya, ada 2 kasus bunuh diri yang tercatat karena kebocoran data ini, termasuk Kepala Polisi Texas, Michael Graham. 1. Game of Terror. Set Satan dianggap sebagai video game terseram yang pernah ada. Pertama kali dipublikasikan di dark web tanpa penjelasan sama sekali tentang siapa yang membuatnya atau tujuannya. Game ini memaksa para pemain untuk berjalan melalui labirin lampu dan bayangan yang terus-menerus berubah. Terkadang, mereka akan menemui gambar-gambar statik dan mendengar suara mengerikan anak-anak yang sedang berteriak. Musik dan gambar videonya meyakinkan para pemain bahwa game ini dibuat untuk menunjukkan betapa horornya penyiksaan anak itu. Apalagi, ditemukan ada beberapa fitur yang berkaitan dengan pedofil. Jimmy Savile yang semasa hidupnya telah menyiksa 63 anak-anak. PewDiePie berkata bahwa game ini mungkin hanya taktik dari pengembang game. Itulah 10 penemuan menggemparkan dari Deep Web. Semoga itu bisa menambah pengetahuan Anda untuk berhati-hati dalam mengakses Deep Web. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Jangan lupa berikan like dan tinggalkan komentar, serta share ke sosial media kamu agar para manusia gaji lainnya bisa tahu.